Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di parkiran minimarket marak terjadi di Lampung. Kali ini terjadi di wilayah Teluk Betung dan terekam kamera CCTV. Aksi dua pelaku pencurian motor di Jalan Slamet Riyadi, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Karyawan minimarket yang mengetahui aksi pencurian sempat mengejar para pelaku. Kawanan pencuri ini nekat beraksi pada siang hari. Modus yang dilakukan para pelaku dengan cara merusak kunci stang motor korban. Sebelumnya, Sarah, salah seorang pelaku, masuk ke dalam minimarket untuk berbelanja dan rekannya di luar mengamati situasi. Kasus pencurian ini dilaporkan ke Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan. Pelakunya itu ada berapa orang sih, Bang? 2 orang. 2 orang. Dia pura-pura masuk dulu, pura-pura beli atau gimana? Iya, yang satu masuk dulu ke dalam buat beli air minum, yang satu udah langsung duduk di motor saya. Terus ciran nggak sih, Bang, kita sama pelakunya itu, Bang? Kepala toko saya yang tahu, sebelumnya dia yang ngasirin pelaku satu lagi yang masuk ke dalam. Jadi pas lagi kejadian itu kita posisi lagi dalam gudang itu, Bang, nggak ketahui, Bang? Iya. Tahu-tahu udah hilang motor itu, Bang? Udah dibawa. Udah laporan ke polisi, Bang? Sementara sebuah kantor travel umroh di Cilincing, Jakarta Utara dibobol kawanan pencuri. 2 unit komputer dan sebuah sepeda motor sport dibawa kawanan pencuri yang diduga berjumlah 4 orang. Aksi pencurian diketahui setelah unit reskrim Polsek Cilincing melihat rekaman kamera pengintai. Dalam aksinya, pelaku beroperasi menggunakan sebuah mobil sedan putih dan kemudian kabur membawa hasil curiannya. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pemirsa, aksi perampokan gagal terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Lantaran kepergok pemilik rumah datang, para perampok panik dan kabur membawa mobil korban. Polisi melakukan olah TKP pada mobil sedan milik korban perampokan. Mobil ditemukan dalam keadaan kosong dengan ban depan sebelah kiri pecah dan menjadi tontonan warga. Mobil milik korban ini ditinggalkan para perampok di Jalan Kapten Anwar Sastro, Kecamatan Ilir Timur 1. Sebelumnya, aksi perampokan terjadi di Jalan Dwi Kora 2, Lorong YKP 2, Palembang, Sumatera Selatan. Para perampok yang datang menggunakan mobil minibus diduga panik saat pemilik rumah tiba-tiba datang. Sempat melepaskan tembakan, mereka langsung melarikan diri dengan mobil sedan milik korban, karena mobil minibus pelaku yang sudah berisi barang rampokan terhalang mobil korban. Namun pada saat rumah kosong, kemudian dari korban datang sehingga pelaku menodongkan senjata api. Itu mobil yang di ini mobil siapa ini? Untuk yang di dalam yaitu mobil tersangka, kemudian dari pelaku berhasil merebut mobil daripada korban. Namun alhamdulillah untuk mobil korban sudah kita amankan dan pelaku dalam pengejaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi sudah mengetahui identitas para pelaku. Sementara mobil sedan milik korban dan mobil minibus milik pelaku dijadikan barang bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus memberitakan. Pemirsa, Hari Pers Nasional yang digelar di Kota Ambon secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Z. Sahu Burua. Dengan terpilihnya Ambon sebagai tuan rumah HPN di tahun ini, dirasa mampu meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan objek pariwisatanya. Nasional yang menampilkan berbagai 2017. Bertempat di lapangan Merdeka Ambon, Wakil Gubernur Maluku Z. Sahu Burua secara resmi membuka Hari Pers Nasional. Acara ini akan dilaksanakan hingga tanggal 10 Februari 2017 mendatang. Bersama dengan pembukaan HPN, diresmikan pula pembukaan Maluku Expo 2017. Pameran ini menyajikan berbagai produk unggulan, layanan publik pers, dan wisata Nusantara. Dengan adanya HPN dan Maluku Expo ini, Wakil Gubernur Maluku berharap kesejahteraan rakyat dan objek pariwisata dapat ditingkatkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Gesmi Sitanggang yang berada di Ambon saat ini. Gesmi, silakan laporan Anda, ada agenda apa saja untuk Hari Pers Nasional hari ini?
Ya baik Zaki, adapun agenda untuk hari ini dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional di Kota Maluku, yaitu peresmian Maluku Expo di Kota Ambon. Dan memang tadi pagi peresmian yang dilakukan di Lapangan Merdeka Kota Ambon ini langsung dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, yaitu Z. Sahu Burua. Dan selain itu juga dalam peresmian ini juga dihadiri oleh Sekjen PWI, yaitu Henry Bangun. Dan dalam pidatonya Z menyatakan bahwa dengan adanya Hari Pers Nasional ini dirasa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku dan juga memperkenalkan pariwisata Maluku di negara Indonesia maupun mancanegara. Dan memang pada Maluku Expo ini, Zaki, sudah ada 128 stand yang menyuguhkan berbagai kerajinan dari Provinsi Maluku. Dan tadi saya melihat yaitu adanya mutiara-mutiara laut, dan selain itu juga ada kerajinan tangan seperti rajutan tas, baju, dan maupun topi. Dan memang di sini saya lihat antusias dari masyarakat Maluku cukup tinggi mendatangi Maluku Expo yang berada di Lapangan Merdeka Maluku ini. Demikian, Zaki. Sementara itu pengalihan arus di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan untuk pembangunan stasiun MRT belum dilakukan. Sepanjang Jalan Fatmawati hanya diberlakukan penyempitan arus lalu lintas. Situasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati. Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati hingga saat ini masih belum terlihat adanya kemacetan. Mengingat bahwa terdapat pembangunan stasiun MRT Jalan Haji Nawi, namun hingga saat ini kondisi di sekitar sepanjang Jalan Fatmawati ini masih dalam kondisi kondusif. Dan selain itu juga pihak Polantas masih terus mengupayakan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati. Dan selain itu juga diinformasikan bahwa memang terdapat pengalihan arus lalu lintas sejak tanggal 4 Februari yang lalu. Namun hingga saat ini masih belum terdapat pengalihan arus lalu lintas, hanya penyempitan arus di sepanjang Jalan Fatmawati. Bagi Anda yang hendak menuju ke Jalan Fatmawati dari arah Blok M, dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif. Situasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati saat ini masih belum terlihat adanya kemacetan. Meskipun demikian, dari pihak Polantas masih terus mengupayakan untuk mengkondisikan arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut. Mengingat bahwa terdapat pembangunan stasiun MRT Jalan Haji Nawi. Dan selain itu juga bagi Anda yang hendak menuju ke Jalan Fatmawati dari arah Blok M, dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif, yaitu menggunakan jalur Jalan Haji Nawi, Jalan Metro Pondok Indah, lalu tembus ke TB Simatupang. Untuk arah sebaliknya dari arah Blok M menuju ke Fatmawati, dihimbau untuk menggunakan jalur Pangeran Antasari. Dan selain itu juga kepada masyarakat dihimbau untuk terus menggunakan jalur alternatif sepanjang pembuatan MRT ini berlangsung. Dari Jakarta, Yolan Zalna, Wahyu Tri, MNC Media melaporkan. Kembali lagi di iNews Siang, pemirsa, terhitung mulai Senin pagi hari ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup terminal bus antar kota antar provinsi Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para awak bus dan penumpang direlokasi ke terminal bus terpadu di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sejumlah papan trayek yang berada di terminal bus antar kota antar provinsi Pulau Gadung, Jakarta Timur dicopot oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta pagi tadi. Selain itu, bus antar kota antar provinsi yang biasanya beroperasi di terminal bus Pulau Gadung juga tampak sudah tidak lagi beroperasi. Para awak bus berikut para penumpangnya direlokasi ke terminal bus terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Penutupan terminal dikeluhkan sejumlah supir bus. Mereka mengaku relokasi ke terminal bus terpadu Pulau Gebang dianggap menurunkan pemasukan terhadap para awak bus karena terminal Pulau Gebang sepi penumpang. Dan para penumpang juga mengaku lebih senang naik bus melalui terminal Pulau Gadung dibandingkan melalui terminal Pulau Gebang. Penjagaan ketat juga dilakukan petugas kepolisian dan petugas Dishub mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, para pengendara yang biasa melintas di Jalan Fatmawati merasa terganggu dengan adanya proyek pembangunan MRT. Namun mereka lebih memilih untuk mencari jalur alternatif daripada harus menghadapi kemacetan. Macet banget.
Ya mudah-mudahan cepat selesai bangunan MRT ini. Enggak sih, biasa aja. Semoga lebih cepat aja sih ini biar nggak macet gitu kan. Ya sebentar sih terganggu arus lalu lintasnya. So pengalihan juga ke tempat lain juga macet juga. Ya, lumayan. Ya karena penyempitan jalan aja. Macet dan waktu ngatur juga jadi lama. Harapan ke depannya, Pak? Ya lebih